Shalom, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkannya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah kiranya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami ditolong Tuhan untuk mengenal Engkau dengan benar dan dengan setia melakukan setiap perintah dan ketetapan-Mu. Amin. Mari kita membaca Ulangan pasal 8, ayat 11 hingga ayat 16 sebagai bagian yang akan kita renungkan di hari ini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Pernahkah saudara memperhatikan sebuah produk? Entah itu TV, HP, mobil, atau mungkin obat. Dalam menggunakan produk-produk ini, satu hal yang pasti, kita harus menggunakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yang dituliskan oleh pabrik atau orang yang memproduksinya. Maka saudara, sesungguhnya demikianlah juga dalam hidup kita. Kita ini adalah produk Allah, kita produk buatan Tuhan. Maka dalam menggunakan hari-hari hidup kita, menjalaninya, kita perlu menggunakan hari-hari hidup kita sesuai dengan ketetapan, ketentuan, aturan-aturan mainnya Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, hati-hatilah supaya kita jangan jatuh dalam dosa, jangan jatuh dalam pencobaan. Kata berhati-hati artinya waspada, memperhatikan langkah kita dengan cermat sehingga kita tidak jatuh. Hati-hati, firman Tuhan mengajak kita hari ini. Sebab dalam perjalanan hidup seringkali muncul godaan, tantangan, atau bahkan jerat iblis yang bisa menjatuhkan kita. Perintah untuk berhati-hati dalam hidup disampaikan Musa kepada orang Israel yang hendak memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya kalau mereka sudah mendudukinya, mendiaminya, dan menikmati hasilnya, mereka tidak lupa pada ketentuan dan ketetapan Tuhan. Mereka memperhatikan langkahnya dengan cermat, dengan seksama, sehingga jerat iblis tidak akan menjatuhkan mereka. Tidak ada jebakan yang membuat mereka terpisah dari Allah karena berbuat dosa, ataupun godaan dan pencobaan yang membuat mereka berbuat jahat. Demikian juga pesan firman bagi kita di hari ini. Pengalaman-pengalaman hidup yang telah kita lewati di hari-hari yang telah kita jalani sesungguhnya adalah pelajaran-pelajaran berharga. Sebagaimana Musa mengingatkan, pengalaman 40 tahun di padang gurun harus menjadi pelajaran berharga bagi orang Israel supaya mereka tidak mengulang kebodohan yang sama. Maka demikian juga bagi kita. Pengalaman di tahun yang telah lewat, pengalaman di hari kemarin menjadi pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup supaya kita bertindak hati-hati, memperhatikan kehendak Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan hukum dan ketetapannya supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Saudara, memang tidak mudah menjaga langkah kita. Sebab itu kita membutuhkan firman Tuhan. Alkitab yang tadi kita baca, semua isi di dalamnya menuntun kita untuk belajar apa yang Tuhan kehendaki, membawa kita belajar dari kesaksian-kesaksian hidup umat Tuhan. Maka membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang tidak boleh kita lalaikan,
Sebab hanya dengan membaca merenungkan firman Tuhan, kita tahu menjaga langkah kita. Kita dapat waspada memperhatikan langkah kita. Supaya kita jangan terantuk dan jatuh. Jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa membaca firman Tuhan. Justru membaca dan merenungkannya membawa kita menjadi taat pada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya berhati-hati menjalani hidup. Maka biarlah firman-Mu terus memandu kami, supaya kami dapat melihat jalan mana yang Tuhan kehendaki untuk kami tempuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona.